Ibu guru beserta teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 kelas 10E5 dalam mata pelajaran PPKN ingin melakukan wawancara terkait dengan hak dan kewajiban siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kabanjahe di dalam kehidupannya sehari-hari. Sebelum kita masuk terhadap video wawancaranya, di sini kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Tiaga Sandan Alparokomit dari kelas 10E5 yang berperan sebagai moderator dan penyaji pertanyaan. Untuk perkenalan selanjutnya, kami persilakan kepada teman saya sebelah kiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zeflin Gamaliel Ginting. Saya berasal dari kelas 10E5. Saya berperan sebagai penyaji pertanyaan. Terima kasih. Dan selanjutnya kepada teman saya yang di sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Denal Piramuktarigan. Saya dari kelas 10E5. Saya berperan sebagai penyaji pertanyaan. Terima kasih kepada teman kami sebelah kiri agar memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Romauli Simbolon. Saya dari kelas 5. Saya sebagai penyaji. Untuk teman saya, Perkenalkan, nama saya Syabina Dewi. saya berperan sebagai dan saya Terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok 1 karena sudah memperkenalkan dirinya dengan baik. Sekarang, tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke wawancaranya terkait hak dan kewajiban siswa-siswi SMA Negeri 1 Kabanjahe di dalam kehidupannya sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai abang kelas karena diberikan tugas PPKN. Tapi sebelum itu, izinkanlah kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Jen Subaki, saya dari kelas 11 SMS. Baik, terima kasih kepada narasumber kami karena sudah memperkenalkan dirinya dengan baik dan benar. Jadi langsung saja ke pertanyaan yang pertama itu. Pertanyaan yang pertama itu adalah apa hak dan kewajiban abang di sekolah ini? Jelaskan. Jadi yang pertama itu hak kita di sekolah sebagai siswa itu adalah yang pertama mendapatkan pendidikan yang layak. Dan kewajiban kita itu adalah seperti menghormati guru dan juga teman-teman. Baik, terima kasih kepada narasumber karena sudah menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Yang kedua itu pertanyaannya, apakah abang pernah melanggar kewajiban abang di sekolah? Tentu sebagai siswa kita juga manusia, kita pasti pernah melanggar kewajiban kita di sekolah, seperti terlambat datang ke sekolah. Baik, terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan yang kedua dengan baik dan benar. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 itu adalah bagaimana tanggapan abang terhadap seseorang yang melanggar kewajiban atau peraturan yang berlaku di sekolah ini? Tentunya kalau ada seseorang yang melanggar peraturan di sekolah ini, tentunya kita sebagai siswa yang menjadi siswa yang baik, kita pasti nggak suka sama itu karena itu bertimpang dengan apa peraturan di sekolah. Baik, terima kasih telah sudah menjawab pertanyaan yang baik dan benar. Selanjutnya atau pertanyaan yang terakhir itu adalah bagaimana tanggapan Anda jika ada teman abang yang mengajak abang untuk tauran? Yang pertama kita pasti menolak ajakan itu karena itu adalah ajakan negatif yang berdasarkan siswa kepada siswa. Dan yang kedua itu kalau bisa kita ngajak mereka untuk nggak melakukan hal itu, kita mengantisipasi mereka nggak melakukan hal itu. Baik, terima kasih kepada narasumber karena sudah menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar. Terima kasih. Di sini saya sebagai pengacara ingin mewawancarai narasumber kami. Kepada narasumber kami agar memperkenalkan diri dan juga kelasnya. Baik, perkenalkan, nama saya Satria Tamba dari kelas 11 FUJ. Baik, terima kasih karena sudah memperkenalkan dirinya dengan baik. Di sini kita masuk saja langsung ke pertanyaan pertama. Apa saja hak dan kewajiban Anda di sekolah ini? Baik, yang pertama itu hak kita itu belajar dengan tenang. Yang kedua itu kewajiban kita membersihkan sekolah kita. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Langsung saja masuk kita ke pertanyaan kedua. Bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang melanggar kewajibannya di sekolah? Menurut saya itu biasa saja. Karena menurut saya itu pasti ada sebabnya kenapa dia melanggar peraturan itu. Baik, terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apakah Anda pernah melanggar kewajiban di sekolah? Tentu saja pernah, teman-teman, karena hari ini pun saya melanggar peraturan di sekolah ini. Contohnya apa saja itu, Pak? Seperti panjang rambut saya, pas kaki saya tidak mengikuti peraturan, dan lain-lain. Baik, terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan kedua. Apakah jika teman Anda mengajak Anda lakukan, apa yang Anda akan lakukan? Tentu saja menolaknya. Kenapa seperti itu? Karena itu merugikan diri saya sendiri.
Baik, jadi sekian dari video kami. Terima kasih. Kesempatannya di sini saya akan mewawancarai narasumber kami. Terlebih dahulu, di sini kami akan mempersilahkan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo, saya Amalia. Saya kebetulan itu dari kelas 11 F2 dan di sini saya berkenan diwawancarai. Terima kasih. Jadi, pertanyaan pertama, apakah hak dan kewajiban Anda di sekolah? Itu adalah mendapatkan sekolah yang layak dan istimewa dengan apa yang memang sudah diberikan sekolah itu tanpa dikurang-kurangi atau dilebih-lebihkan. Serta kita harus mendapat pelajaran yang baik dari guru. Karena kan kadang ada pekerjaan sekolah itu kan nggak tanggung jawab kasih tugas apa-apa sebagainya. Nah, untuk kewajiban itu kan di sekolah kita ada yang namanya SP. Kita wajib membayar setiap bulan dan fasilitas yang diberikan dari sekolah tersebut. Di sini saya akan mengajarkan pertanyaan kedua. Apakah Anda pernah melanggar peraturan? Sebenarnya saya sebenarnya pernah melanggar aturan, kayak mungkin kalau kita kan sering rambut. Kadang kalau yang cara kayak gitu aku juga suka dari rambut atau enggak mungkin kadang kayak bawa alat-alat yang nggak diperbolehkan kayak bawa gitu. Cuman itu juga aku tahu batas apa harus melanggarnya apa gimana. Pasti juga kalau kita udah terlalu kita akan diberlakukan sanksi. Terima kasih atas jawaban yang kedua. Di sini saya akan melontarkan pertanyaan ketiga. Jadi, bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang melanggar peraturan? Menurut aku sih itu balik ke diri kita masing-masing, kayak kalau memang dia kayak mungkin cabut atau apa yang sampai parah banget gitu yang mungkin sampai kita kena surat panggilan gitu kan. Itu kalau udah parah banget emang kita harus membantu. Dan kalau memang dia melanggar peraturan kita nggak boleh dengarkan, itu juga akan membuat kebiasaan yang buruk. Saya akan melontarkan pertanyaan keempat. Apabila ada teman Anda yang mengajak Anda tawuran, bagaimana apa tindakan Anda yang akan Anda lakukan? Ini sih bakal ngajak tawuran, cuman kalau misal ada yang terjadi itu kemungkinan aku bakal menolak dengan tegas dan keras, dan mungkin aku bakal cut off sama orang kayak gitu karena sejujurnya orang-orang itu kayak punya lingkungan yang mungkin cukup berbahaya karena kita tahu tawuran itu kan mungkin ada yang nggak sengaja aja atau apa dan itu membuatkan nyawa. Jadi ya hindari orang. Sekian dari wawancara kami. Terima kasih. Saya juga sudah mendapatkan narasumber saya. Kepada narasumber saya persilakan untuk memperkenalkan namanya beserta dengan kelasnya. Oke, terima kasih. Kali ini dengan saya Syekh Beni Arianto dari kelas 11 F8. Oke, mungkin perkenalannya sampai. Terima kasih kepada abang narasumber kami karena sudah memperkenalkan dirinya beserta dengan kelasnya. Selanjutnya kita sampai kepada pertanyaan yang pertama. Jadi bang, coba kamu jelaskan apa itu hak dan kewajiban abang selaku siswa di SMA Negeri 1 Kabanjahe? Kalau kita bicarakan mengenai hak dan kewajiban, kita sudah mengetahui secara umum. Di sekolah lain pun pasti juga sama hak dan kewajiban kita. Mungkin bisa sedikit saya jelaskan tuh. Hak saya sebagai siswa di sekolah SMA 1 Negeri 1 Kabanjahe ini, yang pertama itu ya mendapatkan fasilitas yang layak sebagai siswa di sini, mendapatkan ilmu yang layak juga, dan juga mendapatkan pengajaran ataupun arahan dari guru yang terbaik. Dikarenakan begitulah haknya sebagai siswa. Dan juga selain dari itu kita bicara tentang kewajiban ini sebagai siswa ini saya harus pertama itu mengikuti atau arahan dari guru itu kita ikuti gitu. Berarti ya. Dan juga kewajiban saya ini harus belajar dan mungkin menurut saya hanya dua itu yang paling penting kewajiban sebagai siswa. Baik, terima kasih. Kita lanjut kepada pertanyaan kedua. Setelah abang tadi menjelaskan hak dan kewajiban abang selaku siswa di SMA Negeri 1 Kabanjahe, sekarang kami ingin bertanya, apakah abang pernah melanggar kewajiban-kewajiban selaku abang siswa di SMA Negeri 1 Kabanjahe? Bisa abang jelaskan? Ya, sebagai siswa pun kita kan sebagai manusia juga pasti melakukan kesalahan kan. Kewajiban yang mungkin paling sering yang saya langgar itu mungkin tidak mendengarkan guru yang menjelaskan. Karena kan kita kan ingin mendapatkan ilmu kan. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu itu kita harus mengikuti arahan dari guru itu.
Jadi mungkin karena ketidaktahuan saya ini, saya sering tidak mengikuti arahan guru ataupun tidak mengikuti pembelajaran. Baik, terima kasih Bang. Sekarang kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Bila Abang melihat ataupun mengetahui ada siswa-siswi di SMA Negeri 1 Kabanjahe yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya, apa tanggapan Abang? Kalau menurut tanggapan saya kan, kewajiban aja. Melanggar kewajiban. Kalau melanggar kewajiban sih, menurut saya tanggapan orang itu tidak terlalu bermasalah kepada saya asal tidak mengganggu sistem pembelajaran. Kalau misalkan dia tidak mau mendengar guru, udah tidak apa-apa, itu urusan dia. Menurut saya, selagi dia tidak mengganggu hak-hak orang lain, itu tidak bermasalah bagi saya. Terima kasih, karena ini pertanyaannya mungkin kembali ke latar belakang pribadi, mungkin ini bisa kita bilang tergolong dengan argumentasi Abang pribadi. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir, bila ada kerabat ataupun saudara ataupun siswa-siswa SMA Negeri 1 Kabanjahe yang mengajak Abang ikut serta dalam kegiatan tawuran ataupun perkelahian massal, apa tindakan ataupun reaksi yang Abang berikan? Kalau saya menerima ajakan seperti itu, tentu saya menolaknya. Menurut nilai atau moral saya memang tidak terlalu suka dengan perkelahian seperti itu. Reaksi saya selain dari menolak pun, saya pasti akan melaporkan ke wali kelas ataupun langsung ke guru BK. Jadi itulah reaksi saya dan juga tanggapan saya. Terima kasih kepada narasumber kami karena sudah menjawab keempat dari pertanyaan ini dengan sangat puas. Demikianlah wawancara kita terhadap narasumber kita ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kami karena telah meluangkan waktunya. Jadi sebelum memulai wawancara, alangkah baiknya narasumber kami memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Kristi Sutabina Putra, aku dari kelas 11. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi Kak, pertanyaan yang pertama itu, apa hak dan kewajiban Kakak sebagai siswi SMA 1? Jadi hak kita di sini mendapatkan sekolah yang nyaman dan yang berpandai dan mendapat pendidikan, dan juga kewajiban kita di sekolah ini adalah keluarga atau sahabat juga menjaga kebersihan. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan pertama. Lanjut kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan kedua, apakah Kakak pernah melanggar kewajiban di sekolah? Terima kasih atas jawabannya. Dan yang pertanyaan ketiga itu, apa tanggapan Kakak melihat siswi atau siswa yang melanggar kewajiban di sekolah? Mungkin kalau tanggapanku kita harus menasihati teman kita supaya tidak Terima kasih atas jawaban ketiganya. Dan pertanyaan terakhir, apa tanggapan Kakak jika diajak tawuran oleh teman-teman? tanggapanku pasti menolaknya karena dari efek dan orang yang tahu baru semangat masyarakat dan Terima kasih atas semua jawabannya dan terima kasih. Oke, jadi saya sekarang sudah mengenalkan narasumber saya. Jadi sebelum saya mewawancarai narasumber saya, sebelumnya izinkan narasumber saya untuk mengenalkan dirinya terlebih dahulu. Jadi perkenalkan saya Najora. Jadi saya berasal dari kelas 11 F2. Nah, langsung saja Kak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi kalau adalah apa saja hak dan kewajiban Kakak selama di lingkungan sekolah? Jadi yang pertama itu ada pun hak saya yang ada di sekolah itu, yaitu yang pertama adalah mendapatkan ilmu dan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah yang berhak saya dapatkan. Jadi ada pun kewajiban saya yang pertama itu adalah mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah saya. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak. Jadi masuk ke pertanyaan kedua itu adalah apakah Kakak pernah melanggar kewajiban Kakak di lingkungan sekolah? Ya, saya pernah melanggar salah satu peraturan yang ada di sekolah saya, yaitu terlambat. Karena itu pun saya tidak melakukan itu tidak sengaja, dikatakan karena kemacetan yang ada di jalan sehingga saya sampai di sekolah tidak tepat waktu. Oke, terima kasih Kak. Jadi masuk ke pertanyaan ketiga, apa tanggapan Kakak jika ada teman Kakak yang melanggar kewajibannya di lingkungan sekolah? Sebenarnya tidak sepenuhnya bisa kita salahkan jika dia melanggar peraturan yang ada di sekolah. Contohnya seperti saya tadi, jika saya terlambat, tidak sepenuhnya itu kesalahan saya, karena mungkin
di jalan, misalnya kayak kemacetan tadi, dan mungkin ada beberapa faktor lain yang tidak bisa kita salahkan. Oke, terima kasih jawabannya Kak. Jadi pertanyaan terakhir, apa tanggapan Kakak jika ada teman Kakak atau kerabat Kakak yang mengajak Kakak untuk ikut serta dalam kegiatan? Jadi kalau misalnya saya itu diajak untuk tawuran, mungkin saya akan menolaknya karena kegiatan tawuran itu dapat merusak pelajar dan masa depan bangsa. Jadi menurut saya kita tidak bisa menolaknya dengan keras, karena mungkin kalau misalnya dia keras pasti kita keras, pasti dia akan keras juga. Jadi kita akan menolaknya dengan lemah lembut, bahwasanya kita tidak ikut serta dalam tawuran tersebut. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan narasumber kami. Sekian dan terima kasih. Dengan tadi kita sudah melihat video wawancara kelompok 1 terkait narasumber-narasumber terhebat siswa-siswi SMA Negeri 1 Kabanjahe yang kami wawancarai terkait dengan hak dan kewajibannya selaku dia siswa-siswi dalam melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang dapat kami sampaikan di dalam kelompok 1. Apabila ada tindakan ataupun perkataan kami yang kurang berkenan di hati ibu guru beserta teman-teman sekalian, kami minta maaf. Demikianlah hasil dari wawancara kami kelompok 1 kelas 10 E5 SMA Negeri 1 Kabanjahe. Sekian dan terima kasih.